mengeksplor dan juga merekonstruksikan kehidupan suku Dayak Bulusu ratusan tahun yang lalu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di balik hutan belantara Kalimantan, pulau ketiga terbesar di dunia, tersimpan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Beragam suku bangsa dengan adat istiadat yang unik turun-temurun bertahan dari gempuran zaman. Mereka selalu menjadi penjaga alam sejati. Menelusuri Sungai Sesayap, kami semakin masuk ke dalam wilayah adat Bulusu. Dengan panjang lebih dari 200 km, sungai yang mengalir di Provinsi Kalimantan Utara ini jadi sumber penghidupan masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Perjalanan yang akan kita tempuh itu sekitar 3 jam dan melewati sungai, kanal, sampai nanti juga kita akan menyusuri hutan untuk sampai di pemukiman suku Dayak Bulusu. Setelah tadi menyusuri sungai, sekarang lanjut menyusuri hutan. Tak mudah mencari keberadaan suku Bulusu. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti ketersediaan makanan dan sumber daya alam. Kira-kira kita itu masih akan menempuh perjalanan 1,5 jam lagi sampai benar-benar menemukan pemukiman suku Bulusu. Gunung Rian memiliki beragam vegetasi dan bentang alam bervariasi. Kami harus melewati hutan lebat, menapaki bebatuan, hingga menyusuri sungai-sungai yang deras. Rumah-rumah mereka terbuat dari bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di hutan. Dirancang sedemikian rupa sehingga menyatu dengan alam sekitar. Seolah-olah menghilang di antara pepohonan dan dedaunan. Tiba di perkampungan, kami disambut dengan hangat. Saya dipasangkan gelang dari kulit kayu. Di dalamnya terkandung doa agar dapat melindungi pemakainya. Kami juga diberi percikan air agar kedatangan kami membawa berkah dan kebahagiaan. Penyambutan saya ditutup dengan tabur beras kuning. Warna kuning cemerlang diharapkan membawa energi positif dan berkah yang melimpah. Jadi tadi ada berbagai ritual yang dilakukan. Artinya saya sudah diterima oleh masyarakat suku Bulusu dan bisa menjalankan seluruh kegiatan saya, dan didoakan juga supaya saya di sini kegiatannya tetap berjalan lancar dan juga aman terhindar dari mara bahaya. Keesokan harinya, bersama kaum pria, saya diajak berburu. Tidak banyak perlengkapan yang kami bawa, hanya sumpit dan parang untuk membuka jalur. Persediaan lainnya mereka cari di alam. Salah satunya tanaman yang dapat menangkal berbagai spesies beracun penghuni belantara Gunung Rian. Nah, ini dia nih, pohon yang kita cari yaitu pohon benuang. Dipercaya bisa menjadi penangkal racun, jadi yang diambil adalah bagian kulitnya. Langsung aja dipotong gitu ya Pak? Ya, ini dipotong begini, kulitnya ini yang diambil. Jadi kalau cara memakainya, sewaktu kita digigit binatang, boleh dikunyah-kunyah aja, seperti ini.
Jadi di mana area yang kena gigit oles begini atau ini, kalau dekat air boleh campur sama air, langsung kasih mandi orangnya, diminum pun boleh. Selain pohon benuang, kami masih harus mencari satu jenis tanaman lain. Bukan untuk obat, melainkan bahan untuk racun anak sumpit. Nah, dari pohon palik ini yang kita ambil adalah bagian getahnya. Ini tempatnya dari bambu. Jadi kita tusukin dulu ke sini, kita bikin luka supaya nanti getahnya itu masuk. Oke, Pak. Memanfaatkan getah pohon palik dilakukan dengan hati-hati. Pada manusia, jika terkena luka bisa membuat sesak napas dan hal yang membahayakan. Benuang sudah kita dapatkan, ini paliknya juga sudah. Habis ini berarti kita siap untuk berburu. Oke. Sebelum memulai perburuan, masyarakat Bulusu melakukan ritual untuk meminta restu kepada leluhur. Mereka percaya leluhur akan memberikan petunjuk dan perlindungan selama berburu. Yang borak biang kucurin namanya adu lawang, yaki bugang. Tuh aku tuh, makau ngasu, kuboy gitu ri aku ngasu lo pandai kalap. Nah, ya untuk kungiwag jadu sur, untuk namara dia nadu. So aku tuh kik makau ngasu, aku tuh kik nyambur dah yuku tuh, supaya ya temu guli pilih, bilang bakas ya mino, bilang no, biar dak tanah meladi ki tanah mekak ke bakas ini bisa no ipag so mino tamu dan pilih. Ada ritual yang dilakukan oleh suku Bulusu dengan cara memakan kencur kemudian disemburkan. Itu dipercaya dapat memberikan keberuntungan. Sambil dipanjatkan doa-doa juga dengan bahasa Bulusu. Mereka menggunakan tanaman rimpang ini sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan roh leluhur. Kemudian ini juga ada anjing yang diritualkan, dan tidak semua anjing, hanya salah satu saja yang dianggap sebagai leadernya nih. Hewan pemburu ini yang nantinya bertugas untuk melacak keberadaan hewan buruan. Akhirnya perburuan dimulai. Membelah belantara hutan untuk mencari hewan buruan. Ya, itu tuh kelihatan. Berburu babi hutan bagi masyarakat Bulusu adalah salah satu cara memenuhi kebutuhan hidup yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selain senyap, sumpit memiliki akurasi yang tinggi. Dengan dibekali racun, ketajaman anak panahnya dapat melumpuhkan, bahkan membunuh hewan buruan dalam sekejap. Pak. Teknik berburu menggunakan sumpit. Kena. Oke. Secara umum, jarak tembak efektif sumpit berkisar antara 15 hingga 20 meter. Anjing udah mulai gonggong di sana. Itu udah menjadi tanda-tanda kalau anjingnya itu lagi menjebak babi yang ada di sana. Ayo Pak, coba Pak, ke sana Pak. Racun palik baru bisa bekerja sekitar 15 menit. Selang waktu diantaranya, kekuatan babi menurun sehingga memudahkan kami untuk melilitkan tali di keempat kakinya. Nah ini nih. Nah ini Mbak. Bekas tusukannya ada di bagian Pak, ini dicabut aja apa gimana Pak? Iya. Boleh cabut aja. Cabut ya. Siap. Aduh. Nah ini dia sudah Pak. Dalam ya. Iya Pak, udah Pak. Buang ya. Iya. Ini kebetulan babi yang tertangkap itu babi yang masih kecil, kemungkinan besar terpisah dari induknya. Udah aman kayak gini Pak? Iya. Aduh kes. Oke, ini
tinggal di dalam hutan memang sangat memungkinkan untuk kita mendapatkan hewan-hewan buruan. Dan menggunakan tombak dan juga sumpit itu udah cara yang paling efektif. Ini hewan buruannya udah dapat, berarti langsung bisa kita bawa ke rumah, Pak? Oh iya. Oke. Suku Dayak merupakan pribumi Pulau Borneo. Mereka tersebar di seantero daratan dan memiliki lebih dari 400 subsuku. Salah satunya adalah suku Bulusu, etnis yang hanya mendiami daerah Kalimantan Utara. Menyatu di dalam belantara, Dayak Bulusu bukanlah penyendiri. Bagi mereka, hutan adalah pelindung, termasuk untuk hal-hal privasi. Tempat tinggal yang terbuka membuat mereka sulit untuk menyimpan barang-barang berharga. Nah, ini makanya sekarang saya mau mencari tempat-tempat yang tersembunyi untuk menyimpan barang berharga tersebut. Untuk menyimpan barang berharga, nenek moyang suku Bulusu memiliki cara yang unik, yaitu menjadikan batu besar, daun, dan ranting sebagai kamuflase. Saking tersembunyinya, jadi kalau nenek moyang itu belum sempat memberitahu keturunan bawahnya, biasanya memang anak cucunya itu harus mencari, benar-benar mencari dengan sendirinya. Hingga sekarang, keluarga Pak Bain masih aktif mencari tempayan peninggalan keluarga terdahulu. Ini dia nih, tempayan. Ini kenapa dikatakan sangat berharga? Karena tempayan ini itu bisa menyimpan segala macam. Makanan bisa disimpan dalam sini, minuman juga, dan juga barang-barang berharga lainnya. Tidak hanya memuat makanan, tempayan ini akan berfungsi sampai akhir hayat sebagai tempat penyimpanan tulang belulang. Perkampungan Dayak Bulusu terus berkembang seiring zaman. Sebagai sebuah entitas sosial, masyarakatnya memiliki berbagai perangkat dan aturan adat untuk menjaga keseimbangan dan kerukunan. Ritual hukum adat dipimpin oleh seorang tetua adat. Dalam satu kelompok, dipilih seorang tetua adat yang mewakili keluarga jika berselisih dengan keluarga Bulusu lainnya. Syarat mutlak seorang tetua adalah bersifat bijaksana. Permohonan maaf sudah diterima, kemudian ritual selanjutnya ada ayam dan juga mandau yang disimbolkan sebagai simbol perdamaian. Ritual yang terakhir, kedua belah pihak yang berselisih ini harus minum air pengasih namanya. Supaya masalahnya itu selesai dan tidak ada perselisihan lagi, mereka semua sudah benar-benar berdamai. Caranya tidak seperti minum pada umumnya. Meminum air pengasih harus berpasangan. Selain suami istri, minuman yang terbuat dari ubi kayu ini diminum bersama oleh dua orang yang sedang berselisih. Jadi dalam 1 tahun biasanya mereka 2 kali ke hutan untuk mencari bahan untuk dibuat baju kulit kayu.